Pemirsa SCTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Elvi Hudria kembali menjumpai Anda di pagi hari ini dalam program Indahnya Kebersamaan, Indahnya Islam. Ya, kita melanjutkan kembali perbincangan kita pada beberapa waktu yang lalu, yaitu berbicara tentang 4 imam madhab. Dan hari ini kita akan lanjutkan pada imam madhab Imam Syafi'i yang sangat dikenal sekali di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan jumpai narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali hari ini kita kembali menjumpai pemirsa SCTV ini di suasana hari ini yang tentunya kita harapkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Islam terus meningkat ya, Prof ya. Tentunya juga dengan mengenal imam-imam yang kita pahami dalam Islam itu dengan mazhab-mazhabnya. Dan kemarin Pak Profesor Nasaruddin Umar sudah menjelaskan kepada kita Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sekarang kita bicara tentang Imam Syafi'i. Berbicara tentang Imam Syafi'i tentunya kita juga harus feedback dulu nih ya kepada Imam Malik yang kemarin Profesor jelaskan bahwa Imam Malik adalah salah satu imam mazhab yang sangat dikenal sekali dari Madinah gitu. Nah, kita akan membahas tentang Imam Syafi'i sebagai pelopor atau pencetus ilmu usul fiqh gitu. Nanti dijelaskan juga ya Prof ya. Baik, mungkin bisa flashback lagi Prof ke tema kita yang kemarin tentang Imam Abu Hanifah yang kita kaitkan sekarang. Iya, jadi perjalanan intelektual pemikiran Islam itu juga sangat ditentukan oleh situasi geografis di mana ulama itu berada. Dulu kan Nabi kotanya di Madinah, tapi Islam berkembang pada masa Umar bin Khattab menaklukkan kota Mesir, ya kan? Mesir itu kan peradaban tua juga ya, menaklukkan Yerusalem, itu kan ada kota Yahudi dan kota Nasrani ya, dan juga sampai ke Iran juga ya. Jadi Umar itu paling banyak melakukan ekspansi, dan kemudian juga Utsman, bahkan dalam sebuah sejarah itu di zaman Utsman itu, Utsman bin Affan itu sudah ada Islam di Indonesia tuh, karena itu jalur lain ke Asia itu kan memang harus mampir ke Indonesia. Ada yang mengatakan melalui fak-fak ya. Ada pernah sahabat yang, maka itu kan ada sahabat yang wafat di Cina kan, tapi jalur darat itu, tapi jalur lautnya juga ada. Nah, kita lihat lagi ya bahwa Imam Syafi'i ini salah satu imam mazhab yang sangat mobile, berbeda dengan Imam Malik yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin nih. Bahwa Imam Malik itu tidak pernah meninggalkan kota Mekah dan Madinah aja, aktivitasnya hanya di kota itu. Imam Syafi'i ini kan lahir di Gaza. Gaza kita kan menjadi kota populer sekarang kan, karena kota pembantaian Israel itu ya. Imam Syafi'i itu anak Gaza itu ya. Tapi wafatnya di Mesir. Nah, ini menarik ya, karena Imam Syafi'i itu juga kemana-mana mencari guru. Wow, itu Imam Syafi'i itu tradisi intelektualnya luar biasa. Pemikirannya juga kita bahkan dari muda ya, kecenderungan untuk memahami agama. Al-Quran dibuat 10 tahun. Dan itu pernah nggak mendengarkan ada orang kalau bulan Ramadan itu khataman Qurannya itu 60 kali dalam bulan Ramadan. Berarti satu hari itu 2 kali khatam berarti. Ya, 2 kali khatam. Nah, kalau saya tuh di Saudi bisa. Kalau lagi umrah ya, wah pokoknya full time untuk baca Quran ya. Tapi itu tidak bisa 2 kali, hanya sekali. Jadi kalau kita misalnya seminggu bisa lah, tapi kalau Imam Syafi'i ini 2 kali malah, karena kan hafal Quran kan, kayak scanner. Nah, Masya Allah. Imam Syafi'i itu salah satu kelebihannya adalah intelektualitasnya tuh. Sejak kecil dia itu punya bakat akademik yang luar biasa ya. Suka ngejar guru. Di mana ada orang terkenal, di situ dia pergi berguru. Dan dia salah satu cirinya Imam Syafi'i itu terbuka. Ya, ini pendapat saya. Tapi begitu mendapatkan pendapat yang lebih valid, lebih sahih, dia rubah ya kan. Maka itu terkenal Imam Syafi'i itu punya qaul qadim dan qaul jadid. Ya, jadi ketika dia masih di kampung di Gaza,
ya pendapatnya yang sangat terkenal itu adalah tentang batal wudhu itu ya. Yang membatalkan wudhu itu antara lain ya menurut Imam Syafi'i selain yang standar itu buang air ya kan, kentut, kencing, buang air besar ya. Mashun nisa. Nah menurut Imam Syafi'i itu tidak semua perempuan yang bersentuhan dengan lawan jenis itu juga batal. Ada excuse dan pengecualiannya. Misalnya anak-anak qablal bulugh ya kan, sebelum balik itu bersentuhan nggak batal wudhu. Anak TK dengan sesama anak TK itu kan memang tidak wajib belum wajib salat ya kan, memang umurnya masih di bawah ya. Dan kakek dan nenek-nenek itu juga kalau bersentuhan sudahlah, nggak ada gairah juga itu, nggak batalkan wudhu ya.